Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk saat ini, untuk kali ini saya akan membuat tambahan ngaji satu lagi kitab, yaitu namanya kitab tafsir ayat kursi. Kitabnya seperti ini, untuk menyelingi kitab Usfuriyah yang sudah kita baca, yang saat ini sudah sampai ke hadis yang ke-9, dan sekarang kita selingi kitab tafsir ayat kursi biar tidak bosan untuk yang menontonnya. Dan juga nanti di kitab ayat kursi ini saya tidak akan memaknainya secara ta'aluk, secara makna gandul bahasa Jawa seperti biasa, tapi melainkan nanti saya akan membaca Arabnya sesuai yang ada di kitab ini, kemudian menerjemahkannya langsung ke dalam bahasa Indonesia dan memberi keterangan sesuai apa yang saya pahami, memberikan tambahan-tambahan keterangan sesuai apa yang kita pahami itu sekali ini dan seterusnya ya. Berarti untuk kitab yang Usfuriyah nantinya juga tidak akan saya maknai secara ta'aluk, secara bahasa Jawa ta'aluk, tapi langsung saya baca Arabnya, kemudian saya terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia dan saya beri keterangan sesuai dengan apa yang saya bisa, itu aja. Jadi biar teman-teman sekalian nontonnya itu nggak bosen, durasinya videonya juga nggak kepanjangan, biar lebih enak lah. Terus kemudian isi dari kitab tafsir ayat kursi ini itu meliputi tafsirnya ayat kursi itu sendiri, terus sebab-sebab turunnya ayat kursi, terus ada kejadian apa aja ketika ayat kursi itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu ada peristiwa apa aja. Terus juga di samping itu menerangkan nama-namanya ayat kursi yang lain, di mana namanya ayat kursi itu ada 73 disebutkan di kitab ini, tapi yang akan dibahas terus diterangkan dalam kitab tafsir ayat kursi ini itu yang 41 nama. Dan kitab tafsir ayat kursi ini itu dikarang, musonefnya, pengarangnya, penulisnya itu adalah Syekh Ahmad bin Asmuni Al-Jaruni. Itu adalah musonef atau pengarang kitab tafsir ayat kursi ini ya. Itu perlu diingat-ingat. Karena apa? Karena di samping itu nanti juga isi-isi dari ayat kitab tafsir ayat kursi ini ada fadilah-fadilahnya ayat kursi, terus ada sir-sirnya ayat kursi atau rahasia-rahasianya ayat kursi itu. Terus di mana fadilah-fadilah itu bisa digunakan untuk berdoa sesuai dengan kaifiah-kaifiahnya, cara-caranya yang tertulis dalam tafsir ayat kursi ini, dalam kitab ini. Nanti itu ada istilahnya ijazah-ijazahnya ya. Ijazahnya atau ijazah itu maksudnya bukan ijazah SD, SMP atau SMA, itu bukan, tapi ijazah di sini itu adalah diperbolehkan atau diizinkan. Diperbolehkan untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang tertera, atau ijazah-ijazah atau fadilah-fadilahnya ayat kursi yang tertera di kitab ini, di mana fadilah-fadilah itu insya Allah meliputi doa-doa, cara menggunakan ayat kursi ini untuk berdoa, di mana fungsinya, fadilahnya itu bisa ada yang untuk kerizkian, ada yang untuk pengelarisan dagang, ada yang untuk mahabbah juga ya, atau kalau bahasa kasarnya itu untuk pelet, itu juga ada. Tapi kalau di sini untuk yang saya bacakan ini nanti ya, ini semuanya akan saya ijazahkan kepada teman-teman sekalian yang mengikuti kajian kitab tafsir ayat kursi ini, akan saya ijazahkan. Dan kemudian teman-teman yang ingin mengamalkannya itu boleh atau saya perbolehkan. Nah, untuk kata-kata untuk ijazah itu sendiri itu dari kata bahasa Arab ya, berasal dari kata ajaza yujizu ijazatan. Jadi ijazah itu dari kata ajaza yujizu ijazatan, itu dari masdarnya, artinya diperbolehkan. Beda dengan doa-doa biasa, di mana doa-doa itu teman-teman sekalian itu melihatnya dari buku, dibaca sendiri, terus
dari internet, tidak jelas siapa yang mengijazahkan, bisa jadi dari blog-blog, dari apa itu tulisan-tulisan di Google, itu bisa jadi dia cuma copy paste yang nulis atau yang apa itu yang menulis itu. Jadi artinya apa ya, orang yang mengijazahkan itu pun harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya dia itu punya sanad. Sanad itu sandaran, harus sambung atau muttasilah kepada gurunya. Jadi seperti ini ya, saya mengajarkan tafsir ayat kursi, membacakannya dan mengijazahkannya kepada teman-teman sekalian itu karena saya juga pernah ngaji tafsir ayat kursi ini dari beberapa kiai. Dulu saya pernah ngaji bersama kiai, artinya saya sudah mendapatkan ijazahnya dan saya berhak untuk mengijazahkan kepada siapapun, kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi yang seiman ya, umat Islam atau Muslim. Terus contohnya itu gini ya, sanad itu sandaran itu. Jadi saya pernah ngaji ke guru saya pernah ngaji lagi ke gurunya guru saya juga pernah ngaji ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, terus sampai kepada musonef si pengarang kitab ini, hingga sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu disebut sanad atau sandaran. Jadi tanpa itu ya, itulah bedanya doa biasa, di mana teman-teman sekalian tidak mendapat ijazahnya atau sembarang mengambil doa dari internet atau dari buku-buku di mana teman-teman tidak ada gurunya. Bedanya di situ. Jadi untuk doa ijazah itu sendiri itu cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan doa-doa yang tidak diijazahkan, maksudnya seperti itu. Nah, di sini itu nanti ayat kursi itu banyak sekali fungsinya dan semuanya akan saya ijazahkan semua kepada teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian berhak untuk mengamalkannya sesuai dengan kaifiah yang akan saya terangkan, sesuai dengan kaifiah yang ada di kitab ini, dibaca berapa kali, tawasulnya apa saja, kepada siapa saja, terus kepada apa itu waktunya kapan, itu juga ada kaifiah, cara-caranya seperti itu, ada semua nanti di kitab ini dan akan saya terangkan, teman-teman boleh mengamalkannya. Dan apalagi ya, yaitu mukaddimah atau pendahuluan dari saya. Sementara seperti itu, saya namanya Kang Romzah ya, Romzah atau lebih enaknya dipanggil Romzah, mengijazahkan kepada teman-teman sekalian apa-apa nanti yang akan saya baca, yang akan saya sampaikan di video ini. Terus apalagi ya udah, itu aja lah mukaddimah dari saya. Sekarang memasuki kitabnya ya, kita buka halaman kedua. Di sini ada bacaan ayat kursi, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jadi ayat kursi itu tadi bacaannya bisa dicari di surat Al-Baqarah ya, ini bagian dari surat Al-Baqarah, bisa dicari di situ, atau bisa dicari untuk bacaannya nanti, untuk tulisan lebih jelasnya dari internet nggak apa-apa, yang penting bacaannya ya. Tapi yang jelas saya mengijazahkan ayat kursi ini apa-apa nanti yang akan saya sampaikan di setiap video saya ya. Artinya sekarang bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau guru saya bilang itu Ar-Rahman itu Allah itu maha pengasih, dan maha pengasih di dunia dan di akhirat ya. Jadi semua manusia, semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, baik itu beragama Islam atau non Islam. Semua makhluk itu mendapat sifat sifat rahmannya Allah. Tapi yang Ar-Rahim ini maknanya kata guru saya itu Allah itu maha welas asih di dunia aja atau di akhirat saja, seperti itu. Bedanya di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah yang
maha hidup, yang maha kekal, yang maha abadi, tidak tersentuh kematian, hanya Allah saja, yang lain pasti mati. Karena apa-apa yang hidup, yang dihidupkan oleh Allah atau makhluk Allah itu semuanya akan mati nanti, pasti itu. Al-Qayyumu, dan yang berdiri sendiri, jumeneng, atau yang itu istilahnya ngerumat makhluknya, memelihara semua makhluknya ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak, Allah itu tidak pernah mengantuk, juga tidak pernah tidur. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya di alam jagat raya ini semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-samawati itu beberapa langit ya, artinya jamak, bentuk jamak dari samaun. Samaun itu langit. Kalau as-samawat itu beberapa langit, artinya semua alam jagat raya ini semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa selain Allah itu namanya adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, sang pencipta. Kalau yang diciptakan namanya makhluk, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah milik Allah, termasuk saya, termasuk teman-teman sekalian juga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jadi tidak ada siapapun yang bisa memberi pertolongan kepada siapapun kecuali hanya Allah yang menghendaki pertolongan tersebut. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu seseorang menolong orang lain, tidak ada yang mampu kecuali Allah menghendakinya, kecuali Allah mengizinkannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah itu mengetahui apapun, dimanapun, di apa-apa yang di samping kita, apa-apa yang di belakang kita, bahkan apa yang ada di hati kita, bahkan hitungan dedaunan, seluruh dedaunan yang ada di alam semesta ini, alam jagat raya ini, Allah tahu jumlahnya. Bahkan pasir yang ada di alam jagat raya ini, bahkan debu, jumlah hitungan debu-debu yang sekecil itu, beleduk debu itu Allah tahu hitungannya berapa jumlahnya, Allah tahu. Itu diterangkan juga dalam kitab Tauhid. Itu kenapa saya menerangkan seperti itu ya. Dalam suatu kitab Tauhid yang pernah saya pelajari juga diterangkan seperti itu. Sampai dedaunan, sampai debu-debu itu Allah mengetahui semua hitungannya. Apapun tanpa terkecuali ya pokoknya. Allah tahu semuanya. Wala yuhiduna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa. Jadi masalah keilmuan itu juga anugerah ilmu apapun ya, itu tidak akan menghampiri seorang makhluk kecuali Allah yang menghendakinya. Artinya ilmu apapun dari ilmu Allah itu tidak akan bisa masuk ke seorang makhluk atau siapapun kecuali Allah menghendakinya, menginginkannya, memberikan kepada si makhluk itu, kecuali dikehendaki oleh Gusti Allah itu tidak akan bisa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursinya Allah itu sangatlah luas, seluas as-samawat. Jadi as-samawat yang saya terangkan tadi itu beberapa langit, artinya bentuk jamak dari sama, bukan hanya satu langit tapi semua langit, artinya semua alam jagat raya ini itu seluas kursinya Allah itu seluas itu, bahkan lebih besar lagi, bahkan wal ard ya, dan bumi. Dan Allah itu sama sekali tidak keberatan mengurus semua itu, semua apa ya di antara langit dan bumi ya, beberapa langit dan bumi itu Allah tidak sama sekali tidak memberatkan Allah untuk mengurusnya. Jadi sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus semuanya, semua ciptaannya, semua makhluknya. Dan wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah itu maha tinggi dan juga Allah itu maha agung. Itu arti ayat kursi ya, dimana saya terjemahkan dalam bahasa saya sendiri dan saya tambahin keterangan-keterangan semampu saya ya, apa yang pernah saya dapat dari guru saya. Sekarang memasuki muqaddimahnya musonef ahli kitab ya, musonef kitab. Jadi pengarang kitab ini Ahmad bin Asmuni al-Jaruni, si pengarang kitab ini muqaddimahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi setiap apa-apa, kitab apapun pasti ada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bisa teman-teman lihat di kitab apapun insya Allah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena diterangkan dalam kitab
Imriti itu, Imriti ya kitab Nahwu itu juga dalam mukaddimahnya si musonef, pengarang kitab Imriti itu disebutkan bahwa sesuatu apapun yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu abtaru, sedikit barokahnya. Hamdan yuwafi ni'amahu, ay ahmadu hamdan yuwafi ni'amahu. Jadi si musonef ahli kitab ini menulis kitab ini itu mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada si musonef ini. Jadi kalau kita terangkan alhamdulillah itu semua puji ya itu miliknya Allah, dan yang saya pelajari juga yang disebut puji itu ada 4. Puji-pujian itu ada 4. Yang pertama itu adalah Qadim ala Qadim, Qadim ala Hudud, Hudud ala Qadim, Hudud ala Hudud. Jadi yang pertama, pujian yang pertama, jenis pujian yang pertama ini adalah Qadim ala Qadim. Qadim ala Qadim itu adalah pujinya Allah kepada Allah itu sendiri. Itu namanya Qadim ala Qadim. Seperti contohnya sangat banyak sekali yang di Al-Qur'an itu Allah berkata seperti di ayat kursi juga, wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah itu maha tinggi juga maha agung. Jadi itu pujinya Allah, memuji dirinya sendiri gitu, Qadim ala Qadim. Terus puji yang kedua itu adalah Qadim ala Hudud, pujinya Allah terhadap makhluknya atau terhadap manusia. Itu juga termasuk pujinya Allah gitu loh maksudnya. Artinya apa? Artinya seperti contohnya seperti Allah memuji Nabi Muhammad. Seperti di ini ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, nah itu dan seterusnya, itu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu membaca sholawat, memberikan bacaan sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu suatu contoh pujinya Allah terhadap makhluknya. Nah itu sejatinya juga pujinya Allah juga gitu loh. Jadi itu puji yang kedua. Masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain seperti itu juga masih banyak. Itu salah satu contoh aja. Terus untuk yang jenis puji yang ketiga itu Hudud ala Qadim, pujinya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berdoa, kita memuji Allah dalam doa-doa kita dan lain-lain, itu juga sudah pasti itu adalah pujinya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor 4, puji yang nomor 4 jenisnya ini adalah Hudud ala Hudud atau pujinya manusia terhadap manusia. Misalnya teman-teman sekalian memuji teman di sampingnya, kamu ganteng, kamu kaya, kamu istilahnya cakep, apalah pujian apapun, pujian sesama manusia itu sejatinya juga itu pujinya Allah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin itu semua puji itu adalah milik Allah. Artinya apa? Kudus ala kudus kok menjadi pujinya Allah? Ya iya, karena semua makhluk itu adalah Allah yang menciptakan. Artinya dengan kita menghina sesuatu ciptaannya Allah itu kita juga sama dengan menghina Allah itu sendiri. Makanya jangan sekali-kali kita menyalahkan orang, menjelekkan orang atau ghibah atau apalah pokoknya ya. Pokoknya kita belajar ya untuk itu semua. Saya sendiri juga belajar, terkadang juga masih ghibah, terkadang juga masih itu. Jadi nggak boleh itu sebenarnya. Jadi setelah basmalah, sang musonef ahli kitab ini mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah. Wa yahfadu ibadahu bi ayatihi syarifah. Jadi Allah itu menjaga semua hambanya itu dengan ayat-ayatnya yang mulia, bi ayati syarifah. Wa biha yaftahu jami'al umuril muhimmah al-muhimmati. Jadi dengan sebab ayat-ayatnya Allah juga, Allah itu membuka semua permasalahan-permasalahan hamba-hambanya yang penting. Ingat ya, dengan sebab ayatnya Allah yang asyarifah itu yang mulia maksudnya. Wa biha amana ibadahu. Dan Allah juga memberikan keamanan apapun kepada semua hambanya itu juga biha, sebab ayat syarifah, ayat-ayatnya Allah yang mulia, termasuk ayat kursi ini ya. Ayat kursi ini nanti juga salah satu namanya ayat syarifah. Itu juga termasuk salah satu nama dari ayat kursi. Tapi semua ayat Allah yang ada di Al-Quran itu adalah asyarifah, semuanya mulia. Wa biha nasyara ibadahu, dan sebab ayat syarifah juga Allah menolong hambanya, semua hambanya. Wa biha as'ada ibadahu, dan sebab ayat syarifah ini juga ayat yang mulia ini Allah menolong semua hambanya. Wa biha tarada minal makayidi ibadahu, dan Allah menolak semua mara bahaya, semua bencana, semua bala ya, itu juga sebab ayatnya Allah gitu loh. Sebab dan wabiha itu sebab ayat syarifah itu. Wabiha yuqdu hawaija ibadahu, dan sebab ayat syarifah juga sebab ayat
rahmatnya Allah juga yang mulia, Allah itu mengabulkan semua hajat-hajat hambanya. Wa biha ghairu dzalika kama sayati, dan sebab ayat yang mulia itu Allah juga akan mengabulkan semua permintaan teman-teman sekalian nanti, kama sayati itu maksudnya yang akan kita bahas nanti, seperti yang akan datang, maksudnya seperti nanti kita akan bahas yang ada di isinya tafsir ayat kursi di kitab ini, maksudnya seperti itu ya. Sholatan wa salaman ala ibni Abdillahi, kemudian setelah hamdalah, basmalah, hamdalah, kemudian sang musonef pengarang kitab ini, beliau mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Sholatan wa salaman ala ibni Abdillah sayyidil mursalin wa jami'il ummati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Itu maksudnya setelah hamdalah sang musonef membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, terus kepada semua orang yang mengikuti Rasulullah, semua sahabat dan semua keluarganya Rasulullah, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'du, jadi setelah basmalah, hamdalah, sholawat sang musonef, fahadhir risalatu al-musammatu bi tafsiril ayat kursi. Jadi kitab ini disebut atau dinamakan dengan nama tafsir ayat kursi. Fi bayani nuzuliha wa asma'iha. Di dalamnya nanti itu akan menerangkan sebab-sebab turunnya ayat kursi, kejadian-kejadian apa yang terjadi pas ayat kursi itu diturunkan kepada Rasulullah, dan walaha ikhda wa arba'una isman. Maksudnya, dan di dalam ayat kursi itu, dan untuk ayat kursi ini mempunyai 41 nama. Wa afdolaitiha. Ya, wa afdolaitiha, atofnya di fi ya, di fi bayani berarti dibaca kasroh. Wa afdolaitiha, dan keutamaan ayat kursi termasuk nanti ya, maksudnya ijazah-ijazah itu atau manfaat-manfaat doa itu diperuntukkan untuk apa, kaifiahnya gimana, nanti ada di kitab ini. Wal khosoisi al-qudusiyati, dan kekhususan yang suci. Li qiraatiha, karena membaca ayat kursi itu nanti akan diterangkan. Wa bayang tu furu'an fi bayani fadhail tasbihi wa tahmidi wa takbiri, dan juga sang musonef dalam kitab ini nanti akan menerangkan fadilah-fadilahnya, kekhususannya tasbih, tahmid, dan juga takbir aqobal maktubati, ketika yang mengiring-iringi sholat fardu. Sholat maktubah itu ya sholat fardu, sholat duhur, asar, isya, maghrib, subuh, itu namanya aqobal sholat maktubah atau sholat 5 waktu itu ya. Wa fi khoso isi du'ai wa fadhailihi wa fi aqwalil ulama'i fi adabi du'ai wa surutihi. Jadi terus di samping itu sang musonef di kitab ini juga akan menerangkan semua kekhususan doa dan keutamaan doa, di mana para ulama telah memberitahu kita, mengucapkannya, dan bagaimana tata krama berdoa itu, dan bagaimana caranya, syaratnya berdoa itu. Jadi berdoa itu punya adab ya, tata krama, terus juga punya syarat. Jadi kalau ini semua tidak kita lakukan, ya bagaimana Allah akan secepatnya mengabulkan doa kita, seperti itu juga ada nanti di kitab ini juga seperti itu. Ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku, maksudnya sang musonef ya, jami'tur risalata bi'aunillahi. Jadi sang musonef ini mengumpulkan ar-risalah atau kitab ini, menulis kitab ini, menyusun kitab ini itu bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa sang musonef ahli kitab ini, beliau juga seorang ahli tasawuf ya. Maksudnya rasa keakuannya itu berusaha dihilangkan dengan pengakuan bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah, artinya bukan atas kehendak sang musonef itu, karena pertolongan Allah lah sang musonef itu bisa mengarang kitab ini, bisa menulis kitab ini, dan menjadi susunan sebuah kitab yang dinamakan tafsir ayat kursi ini bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah ya. Maksudnya sang musonef menghilangkan rasa keakuan dalam dirinya. Bi'aunillahi azza wa jalla, dengan pertolongan Allah yang maha agung, maha luhur lagi maha agung. Wa narju minhu ayyang fa'ana wa iyyakum, dan sang musonef ahli kitab berharap dari dia mengumpulkan kitab ini itu bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri, dan juga kepada kita semua, saya dan teman-teman sekalian yang membaca ini, dan semua manusia yang mempelajari atau membaca kitab tafsir ayat kursi ini. Wa bi barakatiha narju
ayyaj'alana wa iyyakum min ibadis sholihin, dan sebab kitab ini musonef berharap semoga Allah itu menjadikan dirinya sang musonef dan juga kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang soleh semua, wa ahlil jannata, dan penghuni surga al-muqarrabin. Nah, demikian itu adalah mukadimah dari saya dan juga dari musonef ini sudah saya bacakan, dan berikutnya nanti isinya bab yang pertama ya. Ini tadi mukadimahnya aja. Semoga kita betah mengikuti kajian-kajian ini dan semoga saya diberikan istiqomah, dan tujuan saya insya Allah lillahi ta'ala semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri paling tidak, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mau mendengarkan kajian dari saya ini, dari video ini mau menonton. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.